Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia, NIM D01225051, kelas D, program studi teknik sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang air tanah dan hukum Darcy. Pengertian tanah. Yang pertama, air tanah adalah air yang terdapat di dalam pori-pori dan celah-celah batuan di bawah permukaan tanah. Yang kedua, air tanah merupakan sumber air yang penting untuk kebutuhan manusia, pertanian, dan industri. Sifat-sifat air tanah. Yang pertama, air tanah memiliki sifat fisik dan kimia yang berbeda dari air permukaan. Yang kedua, sifat fisik air tanah meliputi kejenuhan, porositas, permeabilitas, dan retensi air. Kemudian yang ketiga, sifat kimia air tanah meliputi pH, kandungan mineral, dan tingkat pencemaran. Siklus air tanah. Yang pertama, air tanah terbentuk melalui proses infiltrasi, yaitu pergerakan air dari permukaan tanah ke dalam tanah. Yang kedua, air tanah kemudian mengalir melalui zona jenuh dan zona tak jenuh di dalam tanah. Kemudian yang ketiga, air tanah dapat keluar melalui mata air atau sumur, atau kembali ke siklus air melalui evaporasi atau aliran permukaan. Hukum Darcy. Hukum Darcy adalah prinsip dasar dalam hidrologi yang menjelaskan aliran air dalam media porus. Yang kedua, hukum Darcy menyatakan bahwa laju aliran air dalam suatu medium sebanding dengan perbedaan tekanan hidrolik dan invers sebanding dengan perbedaan panjang lintasan aliran. Yang ketiga, hukum Darcy digunakan untuk menghitung laju aliran air dalam akuifer dan merancang sistem sumur atau drainase. Penerapan hukum Darcy. Hukum Darcy digunakan dalam permodelan aliran air tanah untuk memprediksi pergerakan air dalam akuifer. Yang kedua, hukum Darcy juga digunakan dalam perencanaan dan manajemen sumber daya air seperti pengelolaan air tanah, pemantauan kualitas air, dan pengeboran sumur. Tantangan dalam pengelolaan air tanah. Yang pertama, pengelolaan air tanah yang tidak dapat menyebabkan penurunan muka air tanah, intrusi air asing, dan penurunan kualitas air. Yang kedua, diperlukan kebijakan dan regulasi yang efektif untuk melindungi dan mengelola sumber daya air secara berkelanjutan. Demikian poin-poin penting dari materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.